kelompok 7 akan memberikan materi mengenai keterampilan memimpin diskusi dalam kelompok kecil. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama, tentunya memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, salah satu tugas guru dalam mengajar adalah membimbing peserta didik bagaimana cara bekerja sama dengan baik dalam suatu tim secara kolaboratif. Ketika guru berperan sebagai pemimpin diskusi, guru tentunya mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja sama secara kolaboratif, memfasilitasi peserta didik agar mampu lebih sensitif terhadap perbedaan, kemampuan untuk berkompromi, kemampuan untuk berbagi, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, menurut Davis tahun 2009, guru harus mampu menciptakan kegiatan diskusi, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peserta didik dalam tatap muka dengan memberikan informasi berupa ide atau opini. Kemudian guru juga harus mampu menciptakan kelas secara hidup dan produktif. Guru juga harus mampu membimbing peserta didik agar mampu menerima perbedaan atau jawaban yang diberikan oleh peserta lain oleh anggota tim lain dalam satu kelompok. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran. Aktivitas belajar melalui diskusi kelompok pada dasarnya bukan hanya mengarah kepada pengetahuan secara akademis seperti menguasai materi pembelajaran, tetapi lebih kepada bagaimana siswa berdiskusi dalam satu tim secara aktif dan penuh partisipatif. Kemudian secara umum ukuran kelompok kecil terdiri dari 2 sampai 6 orang. Dalam jumlah ini yang sering digunakan karena semakin sedikit peserta didik dalam suatu kelompok, peserta didik akan mempunyai banyak waktu untuk berkontribusi daripada dalam kelompok yang besar. Kemudian belajar secara berkelompok dapat membantu peserta didik dalam perkembangan sosial seperti mampu berkomunikasi, presentasi, memecahkan masalah bersama, dan mengambil keputusan secara bersama. Kemudian untuk terciptanya keterlibatan semua anggota dalam satu kelompok, guru perlu memiliki strategi. Yang pertama, mengklarifikasi harapan pada awal diskusi. Nah, pada awal diskusi ini, guru mengarahkan peserta didik yang memberikan peran kepada peserta didik agar peserta didik tahu bahwa di dalam peserta didik tahu bahwa guru mengharapkan partisipasi yang aktif dalam satu kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, merencanakan bagaimana guru akan melakukan setiap sesi diskusi. Nah, pada tahap ini guru merancang tugas yang dapat dikerjakan oleh tim dalam kelompok, kemudian menyusun setiap pertanyaan yang mengarah kepada materi yang akan didiskusikan. Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik mempertajam keterampilan diskusi. Misalkan guru mengidentifikasi peserta didik, peran peserta didik agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, mempertajam keterampilan guru dalam membimbing diskusi. Nah, pada tahap ini guru memiliki peran melayani, seperti halnya menambahkan sesuatu dari jawaban yang diberikan peserta didik. Misalkan
depan. Kemudian yang kelima, menentukan norma-norma budaya diskusi dengan jelas. Dalam hal ini, guru perlu membimbing diskusi agar diskusi berjalan dengan baik, seperti bekerja sama pada suatu guru mengarahkan peserta didik agar bekerja sama dengan baik dalam satu tim. Yang kedua, memberi penjelasan, bukan memberikan jawaban. Kemudian yang ketiga, guru mengarahkan peserta didik agar mampu menerima dengan cermat jawaban yang diberikan oleh tim lain. Yang keempat, bekerja sama secara tepat waktu yang diberikan. Kemudian yang keenam, mengatur konteks untuk diskusi. Di sini guru menjelaskan aturan untuk berpartisipasi. Misalnya, ketika peserta didik ingin menjawab pertanyaan yang diberikan, peserta didik harus mengangkat tangan. Kemudian yang ketujuh, memberikan petunjuk tentang bagaimana untuk berpartisipasi dalam diskusi. Nah, di sini guru memberikan penjelasan atau pemahaman kepada peserta didik bahwa di dalam diskusi itu mengarah kepada eksplorasi atau mencari informasi lebih lanjut dan atau sudut pandang baru untuk membandingkan dan menguji informasi yang didapatkan, bukan melalui pertempuran. Kemudian yang ke-9, kedelapan, mengklarifikasi kesalahpahaman peserta didik. Di sini guru mengarahkan peserta didik, maksudnya guru tidak membiarkan diskusi tersebut mati. Artinya bahwa guru membangkitkan inovasi peserta didik seperti menjelaskan dengan baik tugas yang akan dikerjakan di dalam kelompok tersebut. Dan yang lebih penting, guru harus meminta peserta didik untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan tugas jika belum dipahami. Kemudian yang ke-9, variasikan kecepatan dan nada. Nah, variasi kecepatan dan nada ini sangat penting karena dari sini guru dapat menenangkan diskusi. Misalnya membuat peserta didik menghindari pendapat atau argumentasinya sendiri tanpa toleransi pada pendapat teman. Yang ke-10, waspada terhadap tanda-tanda adanya gangguan selama diskusi. Dari sini yang perlu dilakukan oleh guru adalah dari awal diskusi, guru harus membuat peserta didik agar peserta didik tidak memonopoli diskusi tersebut. Kemudian guru juga harus mencoba untuk mencegah peserta didik. Guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan komentar yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan guru adalah bagaimana guru harus mengidentifikasi peserta didik dalam diskusi tersebut. Kemudian guru juga harus mampu menangani peserta didik yang memiliki perilaku atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran diskusi dalam belajar. Untuk materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan menciptakan kelompok kecil. Kelompok kecil bertujuan agar peserta didik dapat memberi informasi atau ide-ide baru. Tujuan menggunakan diskusi kelompok kecil ini bertujuan yang pertama berbagi informasi, menemukan gagasan baru serta atau pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman atas masalah-masalah penting. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Keempat, meningkatkan keterlibatan
Ya, kemudian prinsip-prinsip penggunaan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Adapun menurut Wardani Joni tahun 1985 terhadap beberapa hal yang diperhatikan oleh guru. Yang pertama, diskusi hendaknya dilakukan dalam iklim terbuka. Kemudian diskusi yang efektif harus dilakukan secara perencanaan dan persiapan yang matang. Kemudian memanfaatkan kelebihan diskusi kelompok secara maksimal untuk mengaktifkan peserta didik. Kemudian mengatasi kelemahan-kelemahan diskusi kelompok. Kemudian menurut Aliman dan kawan-kawan tahun 2000, bagaimana guru melibatkan peserta didik untuk terlibat secara aktif bekerja sama dalam suatu tim. Yang pertama yaitu berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja berpasangan atau berkelompok. Kemudian biarkan kelompok berbagi pekerjaan mereka dengan temannya. Kemudian pastikan setiap peserta didik untuk mengambil tanggung jawab dalam kerja timnya, seperti membagikan buku atau membersihkan papan tulis. Kemudian prinsip-prinsip belajar kelompok atau cooperative learning yang disingkat menjadi PIES meliputi positive independence, yaitu adanya saling ketergantungan yang positif di antara peserta didik. Kemudian individual accountability, yaitu setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk keberhasilan kelompoknya. Kemudian equality participation, yaitu setiap peserta didik berpartisipasi sesuai dengan tugas masing-masing untuk keberhasilan kelompoknya. Kemudian simultaneous interaction, yaitu dalam kegiatan kelompok peserta didik akan berpartisipasi secara terstruktur dalam menciptakan kelompok yang baik. Dari selanjutnya yaitu komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Adapun rincian yang dari komponen membimbing diskusi kelompok kecil, yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Cara guru yang dapat dilakukan dalam membimbing memusatkan perhatian peserta didik yaitu: satu, merumuskan tujuan pada awal diskusi serta memperkenalkan topik atau masalah yang sedang dibahas dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat menggugah rasa ingin tahu dari para peserta didik. Yang kedua yaitu menyatakan masalah secara khusus dan menyatakannya kembali apabila terjadi penyimpangan. Yang ketiga yaitu menandai dengan cermat pembicaraan yang tidak relevan dalam tujuan atau masalah yang sedang dibahas sehingga tidak terjadi penyimpangan. Yang berikutnya yaitu merangkum hasil pembicaraan pada tahap-tahap tertentu. Cara yang kedua yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu memperjelas masalah atau urunan pendapat. Cara yang dilakukan yang dimaksud di sini ialah menguraikan kembali atau merangkum urunan yang menjadi jelas, kemudian meminta komentar para peserta didik dengan mengajukan pertanyaan dan membantu memperjelas pengembangan ide tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan pandangan dari para peserta didik. Kewajiban dari para guru sebagai pembimbing diskusi yaitu menganalisis pendapat-pendapat dari para peserta didik serta berusaha mencari titik temunya. Yang keempat yaitu meningkatkan urunan dari para peserta didik. Sebagai salah satu guru sebagai pembimbing diskusi hendaknya mampu meningkatkan urunan diskusi yang diberikan oleh para peserta didik untuk meningkatkan aktivitas belajar serta kemampuan berpikir mereka. Kemudian yang kelima yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Cara yang dapat dilakukan dalam menyebarkan kesempatan berpartisipasi yaitu memancing urunan dari pendapat peserta didik. Kedua, mencegah perbincangan yang serempak.
mencegah pembicaraan yang memonopoli peserta didik. Yang terakhir, mendorong peserta didik mengomentari urunan temannya sendiri. Berikut terakhir menutup diskusi yang dapat dilakukan oleh seorang guru di dalam cara-cara menutup diskusi, yaitu: 1. Merangkum hasil diskusi. 2. Memberikan bayangan tentang materi atau tindakan lanjut dari diskusi mereka. Kemudian yang terakhir, mengajak para peserta didik dalam menilai proses maupun hasil diskusi mereka. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok 7. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, di mana dipersilakan 5 orang penanya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Ruth, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya wakili kelompok saya kelompok 6 akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya dari kelompok yang membimbing diskusi kelompok kecil yang di nomor 4, meningkatkan penggunaan peserta didik. Yang ingin saya tanyakan, guru harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat menantang peserta di diskusi. Pertanyaan saya, berikan satu contoh pertanyaan yang dapat diajukan guru untuk menantang peserta didik untuk berpikir. Terima kasih. apakah dari kelompok 7 sudah bisa menjawab pertanyaan itu? Oke, penanya kedua, silakan kepada Agnes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1. Seperti yang kita ketahui, diskusi biasanya berlangsung secara tidak teratur. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita atau usaha apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang calon guru agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan baik dan teratur? Terima kasih. Kemudian penanya yang ketiga, Gracia. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan saya, jelaskan menurut kelompok kalian mengapa seorang guru itu harus memiliki keterampilan dan siswa dalam diskusi kelompok. Penanya keempat, Esther. Baik, pertanyaan saya yaitu bagaimana penerapan keterampilan diskusi kelompok kecil pada peserta didik dan kelas. Terima kasih. Penanya kelima, silakan. Perkenalkan, nama saya Randa, saya mewakili kelompok 6. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara guru untuk mendorong peserta didiknya supaya bisa bergabung aktif dalam diskusi kelompok? Oke, dipersilakan kepada teman-teman dari kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dari Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ruth. Pertanyaannya tadi, yang dapat diajukan guru untuk menantang cara berpikir siswa. Satu contoh ya. Contohnya itu, misalkan ketika kita sudah melakukan proses belajar mengajar, kita bisa dapat menanyakan kepada siswa, misalkan menurut kamu dari pembelajaran kita tadi, hal penting apa yang kamu dapatkan, dan berikan alasan mengapa kamu katakan bahwa itu penting.
Bagaimana saudara Chris? Menurut apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Menurut saya pahami dari pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru, yaitu guru harus melakukan proses. Salah satu pertanyaan yang dapat diajukan guru yaitu, menurut kamu dari pelajaran kita hari ini apa amal penting yang kamu dapatkan berkaitan dengan penjelasan itu. Dari pertanyaan itu sudah dapat membantu siswa untuk dapat berpikir. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Krisya. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, mengapa seorang guru harus memiliki keterampilan membimbing siswa dalam diskusi kelompok kecil? Menurut kami, keterampilan membimbing diskusi itu merupakan suatu keterampilan yang harus memang dimiliki oleh seorang guru. Karena dalam diskusi ini dibina untuk membimbing dan mengarahkan siswanya pada saat diskusi berlangsung. Diskusi tersebut bertujuan untuk mengerjakan masalah bersama dan dilakukan secara teratur dengan tatap muka guna untuk berbagi pengalaman pengetahuan dengan teman. Mana saudara Fresia? Ya, terima kasih jawabannya saya terima dan yang saya dapatkan yaitu seorang guru harus memiliki keterampilan siswa dalam diskusi kelompok kecil. Karena keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam membina dan mengarahkan siswanya pada saat diskusi berlangsung. Diskusi tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah bersama yang dilakukan secara teratur dan tatap muka untuk berbagi pengalaman di antara para siswanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Pertanyaannya tadi, diskusi biasanya berjalan tidak lancar. Nah, usaha yang dapat kita lakukan agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan baik dan teratur adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian strategi umum yang dilakukan oleh guru. Seperti di bagian yang poin ke-10, waspada terhadap tanda-tanda adanya gangguan selama diskusi. Nah, yang perlu dilakukan guru adalah guru harus mencegah peserta didik memonopoli diskusi, meminta sudut pandang dari alternatif yang berbeda, dan mendorong siswa memberikan komentar yang baik. Kemudian, guru juga harus mendengar dan menanggapi komentar yang diberikan oleh peserta didik. Ya, saudara Agnes, bagaimana? Oke, jawaban dari Rizka saya terima. Yang dapat saya pahami adalah guru harus mencegah siswa agar tidak melakukan monopoli diskusi dan mendorong siswa memberi komentar yang baik selama diskusi. Guru harus mendengarkan dan menanggapi komentar yang diberikan siswa. Pertanyaan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Esther. Penerapan keterampilan diskusi kelompok pada peserta didik di dalam kelas itu dapat dilakukan dengan cara peserta didik dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 2 sampai 6 anggota kelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, cara ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti keterampilan berkomunikasi, presentasi, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan mengambil keputusan bersama. Gimana saudara Esther? Baik, jawabannya saya terima. Yang saya terpahami yaitu diskusi kelompok kecil peserta didik di dalam kelas dilakukan dengan cara peserta didik dibagi di dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 2 sampai 6 orang untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Cara ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan
bagaimana cara guru untuk mendorong peserta didiknya supaya bisa berperan aktif dalam diskusi kelompok